Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para nabi, para rasul, manusia yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya diberikan kesempatan berkomunikasi dengan malaikat dengan berbagai kemanfaatan dan faidah. Apakah manusia di luar nabi dan rasul, seorang wali atau ulama, dimungkinkan berinteraksi atau mendapatkan karamah yang melibatkan para malaikatnya Allah? Misalnya walinya Allah, manusia yang menjadi walinya Allah, bukan nabi, bukan rasul, apakah mungkin mendapatkan karamah yang karamah itu berkaitan dengan malaikat? Jawabnya ialah bukan hanya mungkin, tapi terjadi. Berikut ini bukti-bukti dan dalil-dalil. Pertama adalah mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana mempunyai karamah malaikat sungkan, malu, ewuh dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya baca dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 6868. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pahanya terbuka. Kedua pahanya ini tidak tertutup kain. Ketika itu ada Abu Bakar. Begitu juga ada Umar radhiyallahu anhuma. Kedua paha Nabi masih terbuka. Tapi begitu datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menutup kedua pahanya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bukankah aku harus malu dari seorang laki-laki, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang laki-laki itu malaikat saja malu darinya, sungkan darinya, ewuh dengannya. Kalau Utsman bin Affan karena sifat malunya kepada Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, maka malaikat saja malu dengan Utsman bin Affan. Bukti yang kedua mengenai Imran bin Husain radhiyallahu anhu, di mana Imran ini didatangi, dikunjungi malaikat dan disalami malaikat karena sabar dengan kondisi sakitnya dan ridha kepada Allah. Saya baca dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, karya Abu Talib Al-Makki, di jilid 2 halaman 43, di mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain
perutnya sakit, busung air, melilit, 30 tahun berbaring di atas ranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Bahkan ranjang ini dilubangi sebagai tempat beliau Imran bin Husain berqada'il hajah, membuang hajatnya di situ. Membuang hajat di situ, di lubang yang ada di ranjangnya. Dan ini berjalan 30 tahun berbaring. Kemudian ada tamu yang bernama Muttarif dan saudaranya Ala. Muttarif menangis melihat kondisi Imran bin Husain. Kemudian Imran bin Husain menceritakan ada hikmah apa di balik ini. Kenapa bersabar 30 tahun dengan penderitaan seperti ini? Maka Imran bin Husain menceritakan ada karamah yang luar biasa di balik ini, tapi berpesan kepada Muttarif supaya karamah ini dan jangan dibocorkan selama Imran bin Husain masih hidup. Apa di balik itu? Imran bin Husain mengatakan, innal malaikata tazuruni, sesungguhnya malaikat mengunjungi aku, fa'anasu biha, maka aku terhibur dengan kunjungan malaikat, wa tusallimu alayya, dan malaikat memberi salam kepada aku, fa asma'u taslimaha, maka aku mendengar salamnya malaikat, maka sakit tidak terasa, bahagia karena dengan ridhonya pada takdir Allah diberi sakit 30 tahun, maka Allah menghadirkan karamah, malaikat datang mengunjungi dan bersalam kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ketiga, Jarir bin Abdullah. Ini manusia yang tampan. Yusufu hadhil ummah, bagikan Nabi Yusufnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketampanannya. Karena apa? Wajahnya pernah diusap malaikat. Saya baca dalam kitab Musnadu Ahmad karya Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 19.247, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, maka Rasulullah di tengah-tengah khutbahnya mengatakan, innahu sayadkhulu alaikum min hadal fajji, sesungguhnya perkara akan masuk atas kamu sekalian, di hadapan kamu sekalian, melalui jalan antara dua gunung, min khairi di Yaman, dari orang terbaik dari negeri Yaman. Ala, ingatlah, wa inna ala wajhihi mashata malak, ingatlah dan sesungguhnya atas wajahnya orang yang akan muncul nanti telah mengalami usapan malaikat. Siapa yang datang? Ternyata Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Maka Jarir ini orang yang wajahnya pernah diusap malaikat, maka tampan sekali, ganteng sekali, radhiyallahu anhu. Keempat, Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan jenazahnya dikubur oleh malaikat. Saya baca dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, di mana ketika Rasul di kitab ini Khilyatul Awliya jilid 1 halaman 110 diceritakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan pada Bani Sulaim. Utusan itu diantaranya Amir bin Fuhairah dengan tujuan baik untuk berdakwah di sana di Bani Sulaim, untuk mengajar ngaji di sana di tengah-tengah Bani Sulaim. Guru yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Tapi sampai di sana ada orang yang berkhianat. Amir bin Tufail, pengkhianat ini melakukan akumulasi orang-orang, mobilisasi dan akumulasi orang-orang untuk menyerbu, untuk menyergap, untuk membantai utusan-utusan Nabi, guru-guru yang dikirim oleh Nabi. Maka terjadilah tragedi Bi'ru Ma'unah. Akhirnya guru-guru yang dikirim oleh Nabi dibantai mereka, yaitu orang-orang yang dimobilisasi oleh Amir bin Tufail. Dan diantaranya ustadz-ustadz yang dikirim Nabi ialah Amir bin Fuhairah. Bagaimana diceritakan di sini, kata Imam Zuhri, aku dapat berita, datang pada aku berita, annahum iltamasu jasada Amir bin Fuhairah. Mereka mencari orang-orang, sesungguhnya orang-orang mencari jasadnya Amir bin Fuhairah. Falam yaqdiru alaih, maka mereka tidak mampu menemukannya. Qala, kata Zuhri, fayarawna annal malaikata tafanadhu. Maka orang-orang berpendapat bahwa malaikatlah yang mengubur jasadnya Amir bin Fuhairah. Ada satu lagi riwayat di sini bahwa ada yang melihat Amir bin Fuhairah. Ada satu saksi, bahkan Amir bin Tufail sendiri mengatakan Amir bin Fuhairah rufi'a ila sama, diangkat ke langit jasadnya. Hatta inni la anduru ila sama bainahu wa bainal ardi. Bahkan aku melihat kepada langit, aku melihat ke arah langit antara Amir bin Fuhairah dan antara bumi. Ini menunjukkan ada keterlibatan malaikat pada karamah-karamah wali. Dan wali terjadi bukan hanya dimungkinkan, tapi fakta-fakta terjadi. Wali-walinya Allah, bukan Nabi, bukan Rasul, mendapatkan karamah yang melibatkan para malaikat. Kemudian yang kelima adalah Handalah bin Abi Amir, seorang sahabat Nabi gugur mati syahid dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Saya baca dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ali bin Muhammad Ibnul Asir di jilid 2 halaman 6263, nomor sahabat 1281. Diceritakan di sini bahwa Handalah bin Abi Amir ini ketika sebelum berangkat perang sabilillah, dia masih keadaan junub, masih keadaan janabat, belum mandi janabat, ada genderang perang sabilillah. Dia bergegas dengan keberaniannya dan keikhlasannya dan ketulusannya, berikhlas mengabdikan diri pada agama Allah, berangkat perang dalam keadaan janabat. Di tengah-tengah perang dia gugur sebagai syahid fi sabilillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lidzalika ghusaladhul malaikah. Karena dia gugur mati syahid dalam keadaan janabat, maka dimandikan oleh malaikat.
luar biasa. Seorang wali mati syahid, Handalah bin Abi Amir, dimandikan oleh malaikat. Keenam, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ribuan malaikat menghadiri jenazahnya. Saya baca dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din, jilid 3, halaman 429, di mana ketika keranda sahabat Nabi, jenazahnya sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dikeluarkan, maka komentar-komentar miring keluar dari lidah-lidah orang munafik. Orang munafik mengatakan, ma akhaffa janazata Sa'ad, alangkah ringannya tidak berbobot jenazahnya Sa'ad, meremehkan, menghina, seolah-olah fisiknya saat ini tidak penuh daging, diremehkan, kok ringan jenazahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad nazala 70,000 malakin, sungguh-sungguh telah turun 70,000 malaikat, syahidu janazata Sa'din, yang menghadiri jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, au sarir Sa'din, atau menghadiri kerandanya Sa'ad bin Mu'ad. Ma wati'ul arda qabla al-yawm, mereka 70,000 malaikat belum pernah menginjakkan di bumi sebelum hari menghadiri jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Inilah bukti-bukti, data-data dari literatur Islam bahwa jangan terburu-buru mengingkari karomahnya para ulama, karomahnya para walinya Allah yang ditulis dalam literatur tasawuf. Dalam karomah-karomah itu pertemuan ulama dengan malaikat, kehadiran malaikat pada ulama, dan itu dimungkinkan karena sudah banyak bukti-bukti dari literatur Islam. Sahabat Nabi, bukan Rasul, dimuliakan oleh Allah dengan karamah yang melibatkan malaikatnya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.